Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan konsep kewarganegaraan atau citizenship, yang mana materi ini saya rangkum dari 3 referensi, yaitu Handbook of Citizenship Studies, Citizenship and Social Class karya Marshall, dan A Brief History of Citizenship. Kalau kita mendengar kata kewarganegaraan, mungkin yang pertama terbayang adalah status sebagai warga negara. Padahal konsep kewarganegaraan jauh lebih luas dari itu. Kewarganegaraan mencakup hubungan antara individu dengan negara, yang di dalamnya ada hak, kewajiban, rasa memiliki, serta keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu melihat sejarahnya, konsep kewarganegaraan sudah muncul sejak zaman Yunani kuno, terutama di Sparta dan Athena. Di Sparta, kewarganegaraan lebih menekankan kedisiplinan, loyalitas, keberanian, dan kesiapan membela negara. Yang mana warga negara yang baik pada masa itu adalah mereka yang patuh terhadap aturan, siap berkorban, dan mengutamakan kepentingan negara. Berbeda dengan Sparta, Athena justru dikenal sebagai pelopor demokrasi. Di sana warga negara diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, bahkan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Dari sinilah mulai berkembang pemikiran bahwa menjadi warga negara bukan hanya soal memiliki status, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Perkembangan konsep ini kemudian diperkuat oleh 2 filsuf besar, yaitu Plato dan Aristoteles. Plato berpendapat bahwa negara yang baik harus didukung oleh warga negara yang memiliki karakter dan moral yang baik. Karena itu, pendidikan dianggap sangat penting dalam membentuk warga negara. Sementara itu, Aristoteles menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan makhluk politik, yang mana menurut beliau, seseorang baru bisa disebut warga negara apabila ikut mengambil bagian dalam kehidupan politik dan pemerintahan, bukan hanya tinggal di suatu wilayah. Jadi partisipasi menjadi salah satu unsur utama dalam kewarganegaraan. Selanjutnya kita masuk ke pemikiran yang lebih modern, yaitu dari Marshall dalam bukunya Citizenship and Social Class. Di sini Marshall menjelaskan bahwa perkembangan kewarganegaraan dapat dilihat melalui 3 jenis hak yang dimiliki warga negara. Yang pertama adalah hak sipil, yaitu hak kebebasan individu seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak memiliki harta, dan perlindungan hukum. Yang kedua adalah hak politik, yaitu hak untuk memilih, dipilih, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah hak sosial, yaitu hak memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan jaminan kesejahteraan. Menurut Marshall, ketiga hak tersebut saling melengkapi agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan hidup secara layak. Selanjutnya kita bahas berdasarkan Handbook of Citizenship Studies, yang mana konsep kewarganegaraan di era sekarang mengalami perkembangan yang jauh lebih luas. Pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, media sosial, serta meningkatnya mobilitas masyarakat membuat kewarganegaraan tidak lagi dipahami hanya sebagai hubungan hukum antara individu dan negara. Saat ini muncul konsep seperti kewarganegaraan global dan kewarganegaraan digital, yang artinya kita tidak hanya memiliki tanggung jawab pada negara, tetapi juga terhadap masyarakat dunia. Misalnya menghargai keberagaman, menjaga lingkungan, menggunakan media sosial secara bijak, menghormati hak asasi manusia, dan ikut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan global. Dari ketiga referensi ini, dapat kita lihat bahwa konsep kewarganegaraan terus mengalami perkembangan. Awalnya lebih menekankan kewajiban dan pengabdian kepada negara. Kemudian berkembang dengan adanya perlindungan hak-hak warga negara, sehingga sekarang mencakup partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi serta tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat global. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita tidak cukup hanya memiliki status sebagai warga negara. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, mentaati hukum, menghargai perbedaan, aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa.
Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.